sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 sampai 2026. Tugas Dinas Kominfo sejalan dengan misi kedua kabupaten, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik atau clean and good governance sesuai dengan hukum dan ketentuan berlaku. Tujuan dari misi ini yaitu pemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan indikator tujuannya yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Ada dua sasaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE pada perangkat daerah dan menyediakan sistem data statistik yang terintegrasi. Kemudian, ada 3 aspek yang menjadi indikator sasarannya, yaitu indeks SPBE, persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah, dan persentase data statistik sektoral daerah yang dihasilkan tepat waktu. Kemudian dalam format pohon kinerja, dijabarkan lebih lanjut 4 bagian penting, yang terdiri dari tujuan pertama, yaitu mewujudkan birokrasi yang kapabel dengan indikator SPBE. Lalu tujuan ini dibagi lagi ke dalam 2 sasaran. Yang pertama, meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan, dengan indikatornya yaitu persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah. Untuk memenuhi sasaran yang pertama ini, strategi yang ditetapkan yaitu menyediakan layanan dan SDM persandian. Sedangkan arah kebijakan sasaran pertama ini yaitu penyediaan layanan dan SDM. Selanjutnya, sasaran yang kedua yaitu meningkatkan implementasi SPBE pada perangkat daerah dengan indikator Indeks Domain Kebijakan SPBE, Indeks Domain Manajemen SPBE, Indeks Tata Kelola SPBE, dan Indeks Layanan SPBE. Strategi pertama yaitu menyusun rencana induk SPBE. Untuk arah kebijakannya adalah sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik. Sasaran programnya sendiri yaitu mewujudkan keamanan siber, beserta keamanan data dan informasi, dengan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Strategi kedua, meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan 2 arah kebijakan, yaitu optimalisasi, pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat, dan kemudian meningkatkan kerjasama, penyebaran informasi pembangunan lewat berbagai media massa maupun pemangku kepentingan. Sasaran programnya yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Program yang akan dilaksanakan yaitu program informasi dan komunikasi publik. Strategi terakhir adalah meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika. Untuk strategi yang ketiga ini, ada 5 arah kebijakan yang diambil, yaitu yang pertama menyediakan infrastruktur digital. Kedua, mengoptimalkan layanan pemerintah secara digital. Ketiga, meningkatkan kualitas layanan TIK. Keempat, meningkatkan kompetensi ASN di bidang TIK. Dan terakhir, meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah. Sasaran programnya mencakup menyediakan infrastruktur digital, baik pemerintah maupun masyarakat, dan meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis. Terwujudnya digitalisasi pemerintahan daerah. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan SDM bidang TIK, dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang Dinas Kominfo. Sedangkan program yang akan dilaksanakan, yaitu program aplikasi informatika. Selanjutnya pada pohon kinerja tujuan kedua, yaitu menyediakan sistem data statistik yang terintegrasi dengan indikatornya, yaitu tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi. Sasarannya adalah meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral dengan indikatornya, yaitu persentase data statistik sektoral daerah yang dihasilkan tepat waktu. Strateginya, yaitu meningkatkan pengelolaan dan SDM di bidang statistik. Kemudian arah kebijakannya terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama, menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah, dengan sasaran programnya, yaitu pengelolaan statistik lintas sektor terkolaborasi dengan memanfaatkan TIK, dan dengan programnya, yaitu program penyelenggaraan statistik. Kedua, menyediakan dan meningkatkan SDM di bidang statistik, dengan sasaran programnya meningkatnya kompetensi data statistik ASN.
melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi, serta dengan program yang sama dengan sebelumnya. Ketiga, meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah dengan sasaran programnya yaitu menyediakan sarana dan prasarana penunjang Dinas Kominfo, serta dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kominfo dapat dilihat pada infografis berikut, di mana pada indikator sasaran poin pertama, yaitu indeks SPBE, pada kondisi kinerja awal periode 2021 ada di poin 1,94. Ditargetkan, indeks SPBE akan meningkat hingga pada target kinerja akhir periode RPJMD di angka 3. Kemudian, pada persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah, pada kondisi kinerja awal periode 2021 ada di angka 0%, dengan target kinerja akhir periode RPJMD mencapai 57%. Terakhir pada persentase data statistik sektoral daerah yang dihasilkan tepat waktu, kondisi kinerja awal periode 2021 ada di angka 0 dan ditargetkan mencapai angka 64% pada target kinerja akhir periode RPJMD. Kepala Dinas Kominfo juga telah membuat perjanjian kinerja dengan Bupati Sergai dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selain itu, dilakukan perbaikan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kominfo menjadi lebih ringkas agar lebih efisien. Pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang baru, dapat dilihat pada tabel berikut jika tujuannya adalah birokrasi yang kapabel dengan indikatornya indeks SPBE, di mana target tahun 2023 adalah C, dengan target kinerja akhir ada di predikat B. Kemudian pada indikator sasaran, ada 4 poin, yaitu indeks domain kebijakan SPBE, indeks domain manajemen SPBE, indeks tata kelola SPBE, dan indeks layanan SPBE. Terkhusus pada target tahun 2023 dapat dilihat pada bagan berikut. Realisasi IKU Dinas Kominfo Kabupaten Sergai tahun 2023 pada 3 indikator kinerja utamanya, yaitu indeks SPBE, persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah, dan persentase data statistik sektoral daerah yang dihasilkan tepat waktu, dapat dilihat pada tabel berikut. Dinas Kominfo Serdang Bedagai juga aktif melaksanakan dialog kinerja yang fungsinya untuk menyampaikan pencapaian kinerja dan mengkomunikasikan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemkab Sergai. Selain itu, dialog kinerja juga mendorong persamaan persepsi rencana hasil kinerja. Dinas Kominfo Sergai juga membangun dan menyempurnakan website untuk meningkatkan efektivitas, keamanan, kinerja, serta menjaga relevansi dengan perkembangan teknologi digital. Pada progres pengukuran kinerja, dapat dilihat realisasi kinerja dengan tahun lalu pada tabel berikut. Sebagai catatan, indeks SPBE tahun 2023 menunggu hasil taufal yang nantinya ditetapkan secara resmi melalui keputusan Menpan RB RI. Lalu, dapat juga dilihat perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMD pada tabel berikut. Kemudian, telah terjadi progres dari hasil evaluasi internal. Sebelumnya, ada 7 kekurangan yang terjadi, yaitu pertama, masih ada tumpang tindih dan ketidakrelevanan indikator kinerja pada sasaran. Kedua, masih ada indikator kinerja yang hanya mengukur output langsung kegiatan. Ketiga, masih ada target indikator tujuan yang juga menjadi target indikator sasaran. Keempat, Pemkab Sergai menggunakan aplikasi e-kinerja untuk mengontrol kinerja pegawai lewat TPP. Namun, aplikasi ini belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian kinerja karena pengukuran kinerjanya masih tidak spesifik dan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kinerja dan SKP. Kelima, laporan kinerja yang disusun masih dalam hitungan tahun, belum triwulan. Keenam, laporan kinerja belum memuat perbandingan antara capaian kinerja lokal dengan capaian kinerja nasional. Ketujuh, evaluasi masih berupa permintaan, tanpa menjadi alat perbaikan kinerja, dan masih bergantung pada alat manual daripada memanfaatkan teknologi informasi. Untuk menanggulangi kekurangan tersebut, dilaksanakan tindak lanjut
yaitu pertama dengan memperbaiki sasaran dan indikator kinerja yang lebih relevan untuk menjawab setiap sasaran. Kedua, akan menyelaraskan penetapan kinerja dengan perjanjian kinerja. Ketiga, laporan kinerja akan disusun dalam kurun waktu triwulan. Dan terakhir, laporan kinerja akan menyajikan data perbandingan capaian kinerja dengan capaian kinerja di level nasional. Lalu rekomendasi yang diambil adalah agar kepala perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan langkah-langkah perbaikan dan mengimplementasi perbaikan tersebut di masa mendatang. Ada banyak dampak positif dari implementasi SPBE di perangkat daerah. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama, informasi publik tersedia transparan setiap saat melalui website dan medsos kabupaten maupun OPD. Pelayanan publik lebih mudah dan murah dengan aplikasi yang dapat diakses seluruh masyarakat melalui gawai di mana saja, dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi dan internet. Kemudian, efisiensi waktu, sumber daya, kendaraan operasional, dan tenaga manusia. Selanjutnya, optimalisasi SDM yang semakin adaptif terhadap kemajuan teknologi, sehingga kinerja dapat meningkat